Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi 3 terpidana kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau ASDP Ferry Indonesia tahun anggaran 2019-2022. Direktur Utama Ira Puspadewi, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono, serta Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi direhabilitasi usai pemerintah dan DPR mengkaji sejumlah aspirasi warga dengan melibatkan sejumlah pakar hukum. Surat usulan dari permohonan dari DPR yang kemudian ditindaklanjuti dalam 1 minggu ini oleh Menteri Hukum, surat kepada Bapak Presiden untuk memberikan saran kepada Bapak Presiden untuk menggunakan hak rehabilitasi dan kemudian dibicarakan di dalam rapat terbatas dan Bapak Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan hak beliau di dalam kasus yang tadi sudah disebutkan. Rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto pun disambut baik 3 terpidana. Mereka tak mengira vonis yang dijatuhkan direhabilitasi. Udah ketemu. Terus ininya tanggapannya tadi? Ya senang lah. Terima kasih alhamdulillah. Ada ekspektasi dia bayangan tiba-tiba dapat kayak gitu? Enggak ada bayangan. Bayangnya doa. Dia tahu persisnya kapan? Kemarin atau semalam? Atau ini? Sejak diumumkan, ketika itu dia Lagi di TV gitu? Habis buka puasa. Terus dia lihat TV. Kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP disidik KPK pada Juli 2024. KPK mendakwa pimpinan PT ASDP menyalahgunakan wewenang mereka hingga mengakibatkan kerugian negara 1,25 triliun rupiah. Ira Puspadewi, Hari Muhammad, serta Yusuf Hadi masing-masing divonis 4 tahun dan 4 tahun 6 bulan penjara serta didenda mulai dari 250 sampai 500 juta rupiah. KPK menghormati keputusan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden sebagai hak prerogatif dari Presiden kepada 3 direksi PT ASDP tersebut. Dan kami sampai saat ini sekaligus juga menjawab Mas Fadil, masih menunggu surat keputusannya. Kalau berkaca kepada penanganan perkara atau pemberian waktu itu ke Pak HK itu amnesti ke Pak HK itu sekitar pukul 8 atau 9 itu dari Kementerian Hukum membawakan surat keputusannya kepada kami. Setelah itu malam ini juga biasanya seperti itu. Pembebasan 3 mantan pimpinan PT ASDP tinggal menunggu surat dari Kementerian Hukum yang diprediksi diterima KPK hari ini. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, jurnalis NTV melaporkan. Rehabilitasi untuk 3 mantan direksi PT ASDP jadi isu publik sejak kemarin. Kita jelajahi agar memahami realitanya bersama para narasumber Dialog Prime sore ini. Di studio sudah hadir kuasa hukum ex-direksi PT ASDP Firmansyah, Ibu Ira juga, dan Pak Muhammad Hadi juga, ketiganya ya. Dan kemudian juga melalui saluran Zoom kita sudah tersambung dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir. Bang Firman, Prof. Jamin. Selamat malam. Selamat sore Mbak Nasti, selamat sore semua. Baik, terima kasih. Saya mulai dulu dari Bang Firman. Artinya klien Anda, Ibu Ira, Pak Muhammad Yusuf Hadi, dan Pak Hari Muhammad Adi Caksono. Caksono itu masih di rutan atau sudah bebas? Masih di rutan. Masih di rutan? Ya. Kepres soal rehabilitasi dikeluarkan kemarin ya, tanggal 25 November hari Selasa. Dan kapan ketentuan Kepres itu bisa berlaku? Kalau hemat kami sih seharusnya setelah dari Kepres itu kemudian nanti biasanya kan alurnya itu nanti langsung ke Kementerian Hukum ya. Dari Kementerian Hukum dia nanti akan menyurat ke KPK ya. Dari situ baru akan langsung dijalankan tuh Kepresnya. Makan waktu berapa lama tuh Bang?
Kalau melihat yang sudah-sudah seperti abolisinya Pak Tom Lembong dan amnestinya Pak Hasto itu sepertinya harusnya 1-2 hari ya. Bahkan Pak amnestinya Pak Hasto itu bahkan lebih cepat ya daripada Pak Tom Lembong. Tapi itu kan abolisi dan gerasi. Betul. Kalau ini kan rehabilitasi. Iya. Ya, kami dapat kabar itu kata dari dari bagian dalam orang KPK itu katanya surat dari Kementerian Hukum dan Hukumnya itu belum masuk ke KPK. Oke. Itu yang kami dapatkan. Oke, jadi apa yang dilakukan klien Anda di rutan saat ini? Ya, kami sempat mengunjungi Ibu Ira dan Pak Yusuf dan juga Pak Harimek. Itu ketika kami mengunjungi beliau karena kami ada kesempatan setiap hari Rabu itu ada jam 10 sampai jam 12 kami akan mengunjungi klien kami, dan karena kami menunggu pembebasan beliau, kan kami datang dengan Pak Susilo dan rekan-rekan, itu beliau langsung menangis. Jadi sangat emosional suasananya. Langsung memeluk Pak Susilo, langsung memeluk kami semuanya, dan terharu. Jadi kami pun kami jadi baperan tuh. Jadi kami semuanya ikut menangis gitu. Karena ini baru kali pertama di law firmnya Pak Ari Susilo yang kami rasakan ya. Ini klien yang menyentuh sampai ke hati kami ini Ibu Ira, Pak Yusuf dan Pak Harimek. Baru kali ini kami merasakan. Sebagai klien sejak awal kan Anda dan tim harus mengakui bahwa klien Anda tidak bersalah. Betul. Meskipun ketika di pra-peradilan KPK yang menang. Betul. Tidak dapat diterima NO. Oke. Sebelum saya ke Prof. Jamin, satu lagi Bang Firman. Sebelumnya Bu Ira minta perlindungan kepada Presiden Prabowo, itu tepatnya kapan? Kalau kami tidak salah ingat selepas putusan ya. Jadi selepas putusan tanggal 20 ya? Tanggal 20. Oke. Kemudian beliau sempat melakukan doorstop. Di situ beliau menyampaikan memohon perlindungan kepada Pak Presiden Prabowo terkait kasus ini. Oke, saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, sebelumnya Bu Ira minta perlindungan kepada Presiden Prabowo setelah vonis dijatuhkan 4 tahun 6 bulan ya, ketiganya. Kemudian direspon dengan cepat oleh Pak Prabowo melalui Pak Sufmi Dasko waktu itu, dan Pak Dasko mengatakan dalam konferensi pers bahwa ini merupakan respons dari masyarakat dan kemudian membuat DPR membuat kajian hukum, meskipun tidak diungkapkan oleh Pak Dasko hasil kajiannya itu apa saja. Apa yang Anda baca dari sini? Seorang Ira minta perlindungan kepada Presiden, kemudian 3 hari 4 hari berikutnya muncullah surat rehabilitasi itu melalui Kepres. Ya, menurut saya dalam kasus ini menunjukkan ada kepedulian dari pemerintah dalam hal ini Presiden untuk menjaga stabilitas BUMN secara keseluruhan, di mana pimpinan-pimpinan BUMN tidak gampang dikriminalisasi. Dalam arti apa? Kalau pimpinan-pimpinan BUMN itu tidak menerima apapun, bahkan usaha BUMN itu menjadi lebih maju daripada sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Ira ini merupakan suatu contoh yang baik ya dalam pengembangan bisnis di BUMN. Karena prinsip BJR ya, Business Judgment Rule itu sudah benar-benar dilakukan, sehingga kalaupun ada kerugian dalam suatu BUMN itu insih kerugian bisnis to bisnis. Tidak ada niat jahat dengan sengaja untuk menyebabkan kerugian negara. Jadi kalau di tipikor itu kaitannya adalah niat jahat dengan sengaja untuk menyebabkan kerugian. Kalau ini insih adalah bisnis to bisnis yang mungkin ya, belum pasti juga itu benar perhitungan KPK terkait kerugian itu, yang bisa saja BUMN rugi. Kan nggak mungkin dalam berbisnis kita untung terus, bisa saja menjadi kerugian. Tetapi kerugian itu tidak secara otomatis menyebabkan adanya unsur kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tipikor. Jadi kekeliruan dalam konteks hakim yang dua menurut saya dalam menerapkan hukum, yang satu setuju bahwa menyatakan bahwa kerugian itu secara otomatis dianggap sebagai kerugian negara sebagai perbuatan melawan hukum. Padahal hakim ketua menyatakan ini tidak ada sepanjang dia tidak menerima apapun dari keuntungan yang dia lakukan itu secara pribadi menguntungkan dirinya. Kalau dengan orang lain
wajar dong. Dalam suatu bisnis ada yang diuntungkan. Kalau nggak, siapa yang mau berbisnis dengan BUMN? Tidak ada begitu. Nah, kalau dia diuntungkan, itu bisnisnya wajar. Tapi apakah keuntungan orang itu memang kita ciptakan? Kita sengaja untuk membuat dia menjadi untung. Kalau yang di kasus Ibu Ira ini, saya lihat kelihatannya satu ya, berdasarkan penilaian Ibu Ira, apresialnya itu sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang sebenarnya menurutnya. Dan saya juga lihat selama pemimpinan Ibu Ira ini, semua perusahaan ASDP itu yang dia pimpin menjadi untung. Bayangkan 3T yang terluar, terpencil, dan termiskin begitu. Bisa dilalui dengan upaya-upaya yang cukup signifikan transport lautnya. Jadi menurut saya di kemudian hari, kalau ada tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian negara, harus diuji dulu business judgment rule-nya itu benar-benar diterapkan. Kalau memang rugi negara bukan karena ada niat jahat, sengaja diciptakan untuk menguntungkan orang lain dan dirinya, sebaiknya tidak perlu ditindaklanjuti, bukan di pengadilan ya, dalam proses penyelidikan. Apakah di KPK, apapun di kejaksaan maupun di tingkat kepolisian, begitu. Anda ingin mengatakan bahwa penyidik KPK dalam hal ini kurang cermat, Prof. Jamin? Sebenarnya indikator itu sudah ada di pra-peradilan. Cuma waktu hakim ketua di pra-peradilan, hakim tunggal itu tidak menyatakan mengabulkan juga, tidak menyatakan juga menolak. Ya, dia hanya menyatakan pada saat itu, oh ini nggak boleh digabung tiga-tiganya menjadi satu permohonan. Karena saya tahu persis, saya ada di sana juga pada saat itu gitu loh. Jadi itu aja sebenarnya indikator itu sudah kelihatan gitu, bahwa sebenarnya hakim tunggal itu sudah menyatakan ini bukan kasus pidana, cuma ya tahulah juga tidak tahu kenapa dia sampai memutuskan seperti itu. Kalau kita nyata pembuktiannya sudah sempurna, kalau itu bukan tidak ada dua alat bukti begitu. Oke, soal Ketua Majelis Hakim Pak Sunoto yang memberikan dissenting opinion beralasan bahwa minim bukti terhadap kasus Ibu Ira dan dua koleganya ini. Anda tidak melihat sesuatu yang anomali karena biasanya yang mendrive keputusan adalah sang Ketua Majelis Hakim. Tapi ini mayoritas dari hakim justru berkata sebaliknya. Apa yang Anda lihat, Prof? Ya, itulah jarang sekali ya ada putusan di mana ketua majelisnya kalah sama anggotanya gitu ya, walaupun kita anggap sebagai suatu majelis yang sama kedudukannya. Tapi kan dia kan leader. Kasus itu kan dia sebagai leadersnya. Artinya dia sudah memeriksa secara cermat gitu. Dalam persidangan biasanya hakim anggota bisa diganti, tapi hakim ketua nggak boleh diganti begitu. Jadi artinya apa? Artinya secara materi dia sudah sangat paham tentang materi yang dia periksa begitu ya. Jadi menurut saya dia sudah sangat bijaksana untuk melakukan ini dan memberikan keputusan oleh hakim ketua ini. Tentu penilaiannya boleh saja ya, tapi penilaiannya objektif begitu. Oke, setelah ada kepres ini berarti sudah tidak ada upaya hukum lanjutan ya, Bang Firman ya? Sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada. Dipastikan tidak ada ya? Dipastikan tidak ada. Oke, terkait dengan hasil kajian dari tim hukum DPR yang disampaikan Pak Sufmi kemarin. Apakah memang hasil kajian itu tidak diungkapkan kepada tim hukum kalau memang tidak disampaikan ke media? Kami tidak menerima ya kajian hukum itu. Dan gini, perlu kami sampaikan ya, bahwa sebenarnya hari Selasa itu kami sudah tanda tangan kuasa banding. Hari Selasa pagi itu. Kemudian saya baru tanda tangan kuasa banding itu jam 2 siang. Jadi kami itu sudah siap untuk menyatakan banding pada hari Rabu tanggal 26. Karena kami telah menerima surat kuasa dari Ibu Ira, dari Pak Yusuf dan Pak Hari itu hari Selasa jam 10 pagi. Nah, kemudian kami ingin menyampaikan pernyataan banding kami itu hari Rabu. Karena kan deadline kami terakhir hari Rabu. Karena kan 7 hari itu waktu mikir-mikir kami kan hari Kamis kan. Akan banding atau tidak. Akan banding atau tidak. Nah, kami itu baru akan menyampaikan itu hari Rabu ini tanggal 26. Nah, dilalah tiba-tiba ya kebesaran Tuhan lah ya. Jam 6:30 malam itu rame-rame tuh. Rame-rame sekali tuh, tiba-tiba ada pernyataan dari Pak Prof Dasko itu bahwa ada rehabilitasi. Oke, Anda setuju bahwa ini kemarin adalah upaya kriminalisasi klien Anda? Ya, kami setuju. Kami setuju. Karena kan kami ingat ya, nanti Pak Prof Ginting bisa menambahkan. Kami ingat dalam adagium pidana itu kan ada namanya ultimum remedium ya. Artinya bahwa segala sesuatu perkara itu, hal termasuk pemidanaan, itu harusnya dikesampingkan terlebih dahulu. Jangan dikedepankan.
Jadi pemaknaan dari asas ultimum remedium itu, apapun terkait masalah satu hal, misalkan ada hal kerugian atau ada hal kelalaian atau dianggap tidak prudent dalam pelaksanaan aksi korporasi, itu jangan langsung dimainkan pemidanaan, tapi ada fase-fase atau tahap-tahap yang bisa digunakan alternatifnya. Itu yang tidak ada kemarin, itu yang tidak dilakukan. Tidak ada. Makanya dalam pertimbangannya Pak Sunoto, yang mulia Ketua Majelis, itu menggunakan asas ultimum remedium. Itu yang kami juga kuak di dalam fakta persidangan. Kami menyampaikan bagaimana pendapat ahli terkait tentang ultimum remedium, kami sampaikan juga kan. Itu digunakan oleh Pak Hakim Sunoto. Nah, itu tidak digunakan oleh KPK gitu loh. Kenapa tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya tadi keperdataan dulu gitu. Bahwa ini adalah aksi korporasi yang seharusnya tidak dilakukan pemidanaan. Oke. Kenapa bukan aksi perdata dulu? Kenapa tidak diarahkan ke perdata dulu? Prof. Jamin, silakan. Ya, saya juga nggak tahu, harusnya ditanyakan kepada KPK atau kepada Tapi penuntut umum ya. terkait bisnis judgment rule sendiri, Prof. Ya, dalam konteks business to business ya, saya katakan business judgment rule itu ada kriteria. Pertama, kebijakan itu dilakukan dengan prudent ya, dengan feasibility study yang cukup mendalam. Apakah sudah dilakukan? Yang kedua, tidak ada keuntungan pribadi yang diterimanya. Yang ketiga, dia dilakukan sesuai dengan SOP ataupun kewenangan yang dimilikinya, tidak melintang, tidak menyeberang kemana-mana, memang sesuai dengan kepentingan yang dia ada begitu. Dan dilihat dari situasi yang ada pada saat itu begitu. Jadi apapun yang dilakukan kalau mengakibatkan kerugian negara, jika sudah memenuhi standar itu, maka orang itu tidak bisa dipidana sebagai suatu perbuatan pidana tipikor. Di undang-undang kita, undang-undang KUHP yang baru juga diatur tentang itu, di KUHP juga ada tentang itu pemacara. Jadi sekarang paradigmanya berubah, kita harusnya tidak semua kerugian negara itu adalah tindak pidana korupsi. Kerugian negara bisa timbul karena bisnis. Kalau karena bisnis itu bukan korupsi namanya. Ya. Jadi jangan lagi disamaratakan semua kerugian negara pasti korupsi. Nah itu kesalahan besar lah dalam penilaiannya itu. Oke, saya ke Bang Firman. Jika tadi Anda sepakat bahwa ini sejak awal memang upaya kriminalisasi terhadap 3 klien Anda, apakah ada sebagai direktur tentu Bu Ira mengambil begitu banyak keputusan, KSU juga tidak hanya satu, kemudian akuisisi perusahaan-perusahaan lain juga untuk kepentingan ASDP juga tidak hanya kepada PT Jembatan Nusantara ini. Apakah kemudian Anda melihat ada celah-celah lainnya yang dapat kemudian satu saat menjerumuskan klien Anda? Sepertinya tidak ya. Karena kami kan mengingat betul bahwa fase-fase ini dilewatkan. Tadi disampaikan oleh Prof. Ginting, bahwa keseluruhan dalam proses KSU dan juga proses akuisisi itu semuanya sudah melakukan dengan due diligence yang sangat ketat gitu. Bahkan didampingi oleh BPK, didampingi oleh BPKP, didampingi oleh Jamdatun Kejaksaan Agung. Jadi kehati-hatian dari Ibu Ira dan kawan-kawan itu merupakan salah satu dari BJR tadi, bahwa melaksanakan terhadap konsep kehati-hatian itu. Maka saking berlapis-lapisnya untuk kehati-hatian ini sampai didampingi oleh 3 lembaga negara itu, BPK, BPKP, dan Jamdatun. Jadi sangat hati-hati Bu Ira ini sebenarnya. Berikutnya apakah ada keinginan lebih lanjut untuk menuntut KPK? Belum kami pikirkan, nanti coba kami diskusikan bersama dengan tim dan juga dengan Ibu Ira tentunya. Apa saran Anda, Prof. Jamin? Perlukah menuntut balik KPK? Saya kira nggak usah membuat jadi kegaduhan lebih lanjut ya, karena Presiden Prabowo sudah sangat bijaksana untuk meredam keinginan gejolak yang cukup panjang ini. Saya kira yang penting ada introspeksi lah dari penegak hukum, khususnya KPK ya, dalam hal ini untuk lebih bijaksana mengangkat status seseorang menjadi tersangka ya, apabila memang itu tidak ada relevansinya dengan niat jahat ya orang tersebut ya.
tetapi lebih kepada memperbaiki usaha bisnis BUMN ini. Makanya di perubahan undang-undang BUMN sudah dikatakan bahwa karyawan dan pimpinan BUMN adalah karyawan BUMN, bukan pegawai pejabat negara. Dan kerugian BUMN adalah kerugian BUMN, bukan kerugian negara. Itu sebenarnya harus diakui secara mutlak, jangan dibantah. Kalau dibantah, nanti semua BUMN nggak berani melakukan corporate action. Ya. Jadinya yang dapat ya swasta semua begitu. Jadi nggak ada kompetitif jadinya begitu. Dan nggak ada yang mau jadi direktur BUMN nanti. Prof. Jamin, Ya, kemarin kan ya. kita sedang membahas, DPR sedang membahas RUU tentang amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan gerasi, tapi tidak dilanjutkan begitu. Kita tidak dengar lagi sejauh mana Balik kemudian akan menggodok undang-undang ini. Apakah Anda melihat bahwa sudah saatnya, kalau tadi sejak awal Anda mengapresiasi sense dari Presiden Prabowo untuk memberikan kepres soal rehabilitasi ini, apakah Anda melihat untuk mencegah terjadi miscarriage of justice berikutnya, RUU soal amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan gerasi itu harus segera diundang-undangkan? Iya, kadang-kadang suatu keputusan yang tepat pada masanya, walaupun ibaratnya keputusan itu jelek, tapi diperlukan pada masanya ya. Nah, apa yang dilakukan Pak Presiden ini memang tepat pada masanya, walaupun nanti kalau sudah perbaikan dalam sistem penegakan hukum, itu tidak tepat kalau memang diterapkan pada suatu hal tertentu yang kuat kita, yang bersih. Ya, kalau peradilannya bersih, objektif, saya kira pengetatan terhadap pemberian itu agar lebih hati-hati, apalagi kalau presiden kita sembarangan menggunakan hak itu kan berbahaya sekali demi politik. Tapi saya lihat ini enggak, Presiden Prabowo saya lihat kepentingan politiknya nggak ada di sini, lebih kepada penegakan hukum yang benar di mata hukum untuk membangun negara lebih baik ke depan. Kita semua happy, Prof. Jamin, mendengar kepres soal rehabilitasi ini. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Prof. Jamin dan Bang Firman. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, Mahkamah Agung sebut rehabilitasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto ke ex-direksi PT ASDP sebagai hak istimewa kepala negara. Selain rehabilitasi, Presiden juga berhak memberikan grasi atau ampunan ke narapidana berdasar pertimbangan tertentu yang diatur undang-undang. Bahwa rehabilitasi itu hak istimewa yang diberikan kepada Presiden oleh Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 14 ayat 1. Bahwa itu kan Presiden berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi itu hak istimewa yang diberikan ke Presiden, tentunya dengan pertimbangan yang lebih besar. Untuk kepentingan yang lebih besar, tentunya kan seperti itu. Barangkali kepentingan lebih besar, kepentingan nasional kan seperti itu. Itu hak istimewa yang diberikan kepada Presiden oleh konstitusi kita, yaitu pasal 14 ayat 1. Ya, tidak akan mengganggu ya. Proses hukum berjalan, hak istimewa berjalan, tidak ada masalah. Tidak akan mengganggu karena tentunya Presiden itu tidak sembarangan memberikan. Tentunya akan melihat ke depan ini untuk kepentingan bangsa negara yang lebih besar, tentunya hak istimewa. Jadi sehingga antara putusan pengadilan dengan rehabilitasi ya nggak akan mengganggu, hal biasa terjadi dalam ketatanegaraan kita. Baik, kita lanjutkan dialog. Di studio saya masih bersama Bang Firmansyah, kuasa hukum ex-direksi PT ASDP, dan melalui Zoom saya masih bersama Prof. Jamin Ginting, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan. Saya ke Prof. Jamin terlebih dahulu. Kita tadi sama-sama menyimak pernyataan dari MA, Prof. Jamin, kepentingan yang lebih besar. Apa kepentingan yang lebih besar menurut Anda? Ya, saya kira Pak Prabowo sangat bijaksana ya. Kita banyak BUMN sekarang yang akan melakukan corporate action ya. Ada dana tara. Anda bayangkan kalau dana tara, sekelas dana tara, pimpinan dana tara itu dipidana karena mengakibatkan kerugian terhadap dana tara. Siapa akan berbahaya sekali. Bahkan BUMN juga membiayai segala infrastruktur yang ada di negara ini begitu. Nah, kalau sampai orang-orang terbaik yang duduk di sana lalu anggaplah ya tindakannya
mengakibatkan kerugian negara dan lalu dipenjara, ini akan menjadi kekhawatiran yang cukup besar gitu ya bagi BUMN untuk melakukan corporate action. Kita ketahui ya, BUMN itu harusnya tunduk kepada Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, permasalahan yang berdasar adalah di Undang-Undang Pembendaraan Negara di pasal 1 ayat 1 mengatakan penyertaan uang negara dalam BUMN itu dianggap uang kerugian negara. Nah, kalau Anda bayangkan kalau uang negara hanya cuma 1% saja di BUMN itu, atau anak BUMN atau cucu BUMN, itu dianggap sebagai uang negara. Nah, akan berbahaya. BUMN atau cucu BUMN atau anak BUMN melakukan corporate action karena nanti bisa dinyatakan korupsi. Nah, itulah nggak diperhitungkan ya dalam konteks penyidik dan juga KPK, kejaksaan, polisian. Kalau itu modal yang berasal dari hasil keuntungan BUMN, lalu dibentuklah anak usaha atau cucu usaha, itu biarin aja dalam konteks bukan kerugian negara, tapi corporate action. Nanti kan pertanggungjawabannya kepada pemegang saham. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini harus dibatasi, lebih bijaksana. Kalau tadi ada suap, ada pemerasan, ya suap itu ada pemerasan, bolehlah pakai undang-undang tipikor. Kita ketahui di negara-negara Inggris, Amerika tidak ada pasal 2 dan pasal 3 seperti kita, nggak ada. Di sana itu ada pasal tentang penyuapan, bribery namanya, dan pemerasan begitu. Jadi semua tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian negara itu bisa saja terjadi, tetapi tidak serta-merta itu adalah tipikor. Tapi kalau dia sudah menerima uang, suap, ataupun pemerasan, itu baru boleh begitu. Baik, Prof. Jamin, Anda melihat ada upaya kriminalisasi untuk direksi BUMN. Kita tidak hanya bicara ASDP, kita bicara BUMN pada in general. Saya kira kalau BUMN itu sebenarnya sama kayak PT swasta, cuma modalnya sebagian dari negara. Jadi biarkanlah mereka berkembang sesuai dengan fungsi dan tugasnya melakukan bisnis, ya. Kecuali kalau ada pendapatan yang illicit enrichment, pendapatan yang tidak sah dari direktur, dari pemegang saham, itu dia menerima suap. Nah, itu boleh dicurigai sebagai suatu bentuk perbuatan korupsi, walaupun tetap ya harus praduga tak bersalah. Tapi kalau terkait dengan usaha BUMN waktu melakukan tender sehingga ada kelalaian, contohnya sehingga rugi dan tidak untung apa-apa, itu sudah prinsip di dalam hukum korporasi itu namanya fiduciary duty ya, kepercayaan gitu. Kalau Anda sudah kasih kepercayaan sama dia, ya risiko yang dihadapinya harus kita percayakan juga gitu. Jangan, tidak pernah BUMN itu selalu untung. Mana ada usaha selalu untung. Ya, nggak mungkin dong BUMN untung terus baru tidak dipidana. Tapi kalau sekali rugi kamu dipidana, loh. Siapa yang mau jadi pemimpin begitu? Bahkan kalau bahkan kalau kita bicara ASDP, rasanya itu BUMN yang untung satu-satunya justru. Dibandingkan BUMN lainnya. Ya, dia selain mendapatkan keuntungan, dia kan pelayanan publik juga di 3T itu. Jadi harus juga diperhatikan faktor itu juga begitu. Oke. Prof, jadi bagaimana Presiden rehabilitasi terhadap pemberantasan korupsi ini kalau Anda lihat dari kasus ini? Ya, harus hati-hati. Saya katakan penyidik di kepolisian, di kejaksaan maupun KPK khususnya harus hati-hati kalau terkait dengan BUMN karena sangat sensitif. Kita ingin untuk membangun negara ini lebih baik. Tetapi kalau prinsip contohnya di departemen, contohnya departemen kalau dia terima suap atau penyalahgunaan kewenangan karena ada penerimaan benefit tertentu atau illicit enrichment, itu baru bisa begitu loh. Jadi menurut saya itu yang kedua, jangan semua tindak pidana itu dibawa ke ranah tipikor. Kalaupun merugikan negara, karena ada undang-undang lain, contohnya undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang lingkungan hidup, itu pidananya ada. Mengerugikan negara, iya, pidananya ada. Jadi di pasal 14 Undang-Undang Tipikor itu sudah dikasih tahu, sepanjang ketentuan undang-undang yang mengatur tentang undang-undang lain menganut tipikor, maka Undang-Undang Tipikor berlaku. Kalau dia sebagai tipikor nggak berlaku, pakailah undang-undang pidana yang lain. Jadi sudah ada batasan-batasan itu. Cuma ya
KPK dan juga ini merasa bahwasannya kalau ada rugi negara, walaupun dia pertambangan, waktu nirba atau kehutanan itu tipikor, enggak ada undang-undang yang mengatur karena ini tidak mention bahwa itu tipikor, itu pidana yang menganut tentang pidana spesialis sesuai dengan undang-undang. Nah inilah yang perlu diluruskan. Sayangnya sekali 3 uap hakim mengamini. Nah ini kan masalah. Hakim nggak berani ngomong. Jadi hakim tipikor sendiri nggak berani gitu keluar dari ranah yang selama ini realnya salah diikutin. Jadi dianggap benar begitunya. Anda mendorong untuk judicial review untuk undang-undang tipikor, Prof? Bukan judicial review, artinya sebenarnya sudah benar undang-undangnya mengatakan demikian. Cuma orang yang menerapkan hukumnya dalam penafsirannya keliru menurut saya begitu. Anda ingin mengatakan sekaligus bahwa apa yang sudah disidik oleh KPK dalam hal ini offside dari penetapan tersangka, dari bukti-bukti, semua diklaim KPK sudah sesuai. Ya kalau sepanjang tentang BUMN dan Direktur BUMN yang tidak mendapatkan keuntungan pribadi dan tidak bisa dibuktikan dia ada menyuap atau menerima pemerasan, saya kira itu harusnya tidak dijadikan ranah pidana ya, harus dibina ya, diawasi, dibina begitu. Apalagi kita sekarang ya di KUHP yang baru ya, yang akan berlaku 2 Januari nanti ya, 2 Januari dan depan itu ada namanya plea bargaining, ada namanya DPA, yang mana semua itu dalam rangka apa? Memberi kesempatan kepada korporasi bukan hanya BUMN swasta untuk hidup gitu, tidak dimatikan dengan kasus tipikor atau kasus pidana gitu. Semangatnya itu loh. Saya ke Bang Firman, kita kembali ke Kepres, ke rehabilitasi yang mengundang tangis haru saking bahagianya untuk klien Anda dan mayoritas semua warga negara Indonesia yang bermain medsos, kita juga bisa melihat vibes positif dari mereka. Tapi terkait rehabilitasi ini, Bang Firman, lebih mengacu kepada KUHP dan pasal 14 ya, Undang-Undang Dasar 45 ya? Oke. Apa yang diberikan setelah rehabilitasi? Kita berharap secepatnya Ibu Ira dan 2 koleganya akan keluar dari rutan KPK. Insya Allah malam ini. Insya Allah malam ini ya. Insya Allah malam ini. Apa yang terjadi berikutnya? Apakah juga ada kalau di kasus perdata kan ada rehabilitasi nama baik melalui media massa dan seterusnya? Apa yang terjadi nanti? Hemat kami, saya kira ini sudah cukup pemberian yang tertinggi ya. Karena rehabilitasi ini hemat kami menganggap bahwa ini adalah di atas dari abolisi dan amnesti. Karena ini pemberian yang istimewa dan tertinggi dari haknya presiden. Gitu. Jadi menghapus segala sesuatu yang kemudian dianggap tidak baik, di stigma, kemudian di framing itu menjadi murni kembali. Nama baiknya, harkatnya, derajatnya itu saya kira sudah sangat luar biasa ya bagi Ibu Ira dan Pak Yusuf dan juga Pak Harimek. Gitu. Jadi artinya setelah ini sudah tidak ada lagi, anggaplah nama baiknya akan kembali begitu ya. Pastinya, tapi posisi di ASDP seperti apa? Itu yang saya tidak tahu tuh. Sempat tadi kami agak selero bercanda-bercanda gitu kan. Ibu dan Pak Yusuf nanti kira-kira mau kemana lagi nih gitu kan setelah di ASDP gitu kan. Apakah nanti kalau nanti ada tawaran di mana gitu mau nggak atau terima nggak gitu ini bercanda ya, ini bercanda gitu. Terus jawabannya beliau apa? bilang saya nggak mikir ke situ mas. Saya mikir mau pulang, saya mau memeluk anak saya, mau memeluk suami saya karena 9 bulan ditahan ya. 9 bulan ditahan, tidak terjadi interaksi sebagaimana keluarga yang umumnya ya. Kemudian beliau pengen rehat dulu, pengen benar-benar berbagi suasana kebatinan itu kepada keluarga dan tetangga. Jadi belum berpikir habis ini di ASDPK atau BUMN lain. Belum berpikir mau pindah kemana atau mau. Tapi jabatan beliau sampai 2020 sudah selesai ya 2023 sudah selesai ya. Oke. Bagaimana dengan Pak Yusuf Hadi dan Pak Hari? Ya sepertinya sama karena ketika kami coba untuk seleroh biar sedikit tidak ini ya, tidak tegang ya, beliau menjawab sama, beliau hanya ingin kembali ke istri tercinta, kemudian memeluk anak-anak gitu kan. Karena, jadi tidak benar kalau 2 kolega Pak Muhammad Yusuf Hadi dan Pak Hari Muhammad itu kembali lagi ke ASDP, tidak benar ya?
Sepertinya kami belum tahu. Oke. Cuma jawaban yang kami terima adalah butuh rehat dulu. Ya, butuh kembali rehat ke dulu. keluarga dulu sama tetangga dulu. Karena Oke. beliau-beliau pasti dinantikan oleh tetangga dan keluarganya. Oke, kemarin dalam putusan pengadilan kan disebut bahwa Bu Ira telah merugikan PT Ya. SDP. Itu artinya juga karena sudah disebut ex-direktur begitu ya, Ya. bersama dua koleganya, artinya tidak ada upaya corporate action berikutnya harus disusun oleh Ibu Ira dan dua kolega ya? Kalau kerugian kan memang sebenarnya tidak ada ya. Karena kan itu kan konsep salah hitung saja gitu. Jadi bagaimana cara penyidik dan penuntut itu melakukan framing kepada Ibu Ira dan Pak Yusuf dan Pak Heri dengan cara pengambilan metodologi yang berbeda gitu. Kan kayak contoh, menganggap bahwa kapal-kapal itu dianggap kapal tua. Ya. Karena menilai dari usia 20 dan 30 gitu. Dan itu akan merugikan ASDP. Dan itu pastinya menjadi rugi gitu. Padahal di mana-mana namanya kapal pasti semua rata-rata tua gitu. Jadi kan ukurannya sudah berbeda. Dari pihak penyidik menganggap bahwa kapal tua itu adalah besi tua yang kemudian menjadi hitung-hitungan kerugian, sedangkan pada umumnya itu kapal-kapal itu bukan seperti itu penilaiannya. Yang penting dia kapalnya laik laut dan dia laik layar, itu sudah menjadi hal yang biasa gitu. Kok tiba-tiba langsung masuk dikatakan sebagai barang rongsok atau besi tua. Nah, itu yang kita bilang itu konsep yang salah gitu. Di framingnya seperti besi tua gitu. Dan itu sudah tidak bukan di ranah Anda lagi ya. Pembuktian itu ada di pengadilan kemarin. Ya, dan itu sudah kami bantah semuanya. Makanya seluruh dalil kami kemudian diiyakan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Pak Sunoto itu. Baik, sekaligus closing statement, Prof. Jamin, Anda setuju bahwa apa yang terjadi kemarin adalah framing terhadap Ibu Ira? Ya, itu strategi daripada KPK ya, saya nggak mau komentari strategi yang mereka lakukan gitu ya. Tapi menurut saya siapapun di negara ini sebagai pemimpin CEO dari BUMN, harusnya kita proteksi, kita lindungi dalam rangka memajukan usaha BUMN demi bangsa dan negara ini, begitu ya. Jangan gara-gara hal yang sepele begini, orang-orang terbaik kita yang ingin diaspora kembali ke negara kita membangun bangsa lebih baik jadi khawatir dan takut begitu ya. Jangan seperti itu terjadi begitu, karena takut dipolitisasi dan dikriminalisasi. Ya, jadi dengan keadaan seperti ini ada proteksi lah bagi orang-orang yang siap untuk membangun bangsa ini, yang hadir dari luar negeri yang pintar-pintar bisa membawa ini BUMN ini lebih baik ke depan. Baik, ada saran terakhir Dok untuk sebuah mekanisme pemberian, ini kan kembali lagi kalau rehabilitasi ini kan prerogatif Presiden, jadi ini sangat subjektif bagi Presiden untuk memberikannya kepada siapa. Ada saran agar lebih transparan ataupun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Ya tentu kalau masalah itu hak prerogatif tentunya, tapi dalam konteks check and balances tentu ada pertimbangan. Kalau dulu kan Dewan Pertimbangan ada ya, Dewan Pertimbangan Presiden untuk memberikan keputusan. Jadi mekanisme Dewan Pertimbangan itu juga saya kira perlu ya untuk bisa menyaring ya siapa-siapa kira-kira, semakin banyak penasihat kan semakin bagus ya. Begitu. Baik, baik. Prof. Ginting, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Bang Firman, salam kami untuk Ibu Ira, untuk Pak Yusuf dan Pak Hari. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi. Pemirsa NTV Prime masih akan kembali usai jeda pariwara berikut, tetap bersama kami.